Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Suryana, mahasiswa dari Universitas Megah Buana Palopo semester 2 dengan NIM B2306154. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelayanan promotif dan preventif pada remaja. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan remaja. Remaja adalah kelompok usia 10 sampai 18 tahun menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian definisi dari pelayanan promotif dan preventif yaitu upaya kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan yang berfokus pada remaja. Pelayanan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu pada masyarakat. Sedangkan pelayanan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan. Kemudian apa saja yang meliputi kegiatan dari pelayanan promotif itu sendiri? Pertama, seperti memberikan edukasi kesehatan, kemudian memberikan penyuluhan dan promosi gaya hidup sehat. Contohnya seperti edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang, kemudian olahraga teratur dan menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian, apa saja yang termasuk dengan pelayanan preventif? Meliputi kegiatan seperti imunisasi, screening kesehatan, dan deteksi dini penyakit. Misalnya, imunisasi terhadap penyakit hepatitis B dan difteri, serta screening kesehatan untuk deteksi dini seperti penyakit anemia dan kolesterol tinggi. Intinya di sini preventif itu seperti kegiatan pencegahan, dia lebih berfokus pada pencegahan dari suatu penyakit. Seperti dari awal kita jelaskan, pencegahan penyakit itu seperti melakukan imunisasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pelayanan preventif dan promotif penting bagi remaja. Karena dalam mengurangi risiko kesehatan pada remaja, pelayanan promotif dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Sementara itu, pelayanan preventif juga dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit serius. Kemudian ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif pada remaja, poin pertama yaitu kesehatan reproduksi, kesehatan mental. Kemudian yang kedua, kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, kesehatan gizi. Keempat, kesehatan fisik. Kelima, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keenam, pencegahan kekerasan dan bullying. Edukasi tentang bahaya merokok dan konsumsi alkohol. Ini merupakan poin penting yang mesti kita sebagai petugas kesehatan tentunya penting memberikan pengetahuan kepada remaja kita melalui dengan adanya konseling, kemudian atau edukasi kepada remaja di usia sekolah. Pelayanan promotif dan preventif juga dapat diberikan melalui berbagai media seperti penyuluhan yang tadinya saya jelaskan, kemudian melalui workshop, seminar, dan program konseling. Penting untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh remaja sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kesehatan mereka.
implementasi dari pelayanan promotif dan preventif remaja, tentunya tak bosan-bosan kita melakukan edukasi kesehatan, kemudian screening kesehatan, konseling kerjasama dengan orang tua dan guru, peningkatan akses layanan kesehatan. Jadi di sini sebenarnya poin pentingnya dari implementasi pelayanan promotif dan preventif yaitu tidak bosan-bosannya kita sebagai petugas kesehatan memberikan edukasi atau screening kesehatan kepada remaja kita yang bisa diperoleh melalui konseling di sekolah, melalui pertemuan juga dengan orang tua siswa dan guru di sekolah. Tentunya ini mempunyai peran penting lintas sektor di sini. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran tenaga kesehatan dalam pelayanan preventif dan promotif begitu sangat atau erat sekali katanya terhadap petugas kesehatan. Karena petugas kesehatan pertama kita tentu fungsinya dalam memberikan edukasi kesehatan, kemudian melakukan screening kesehatan dan memberikan konseling. Dalam memberikan konseling gunanya yaitu untuk membangun hubungan baik dengan remaja dan berkolaborasi dengan pihak lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, pihak lain itu bisa termasuk dari lintas sektor, orang tua siswa dan guru dari remaja itu sendiri. Tantangan apa saja dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif? Poin pertama yaitu kurangnya kesadaran remaja itu sendiri tentang pentingnya kesehatan. Kemudian yang kedua, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Di sini terutama remaja yang berada di pelosok-pelosok. Kemudian kurangnya sumber daya itu sendiri yaitu dari tenaga kesehatannya sendiri. Kemudian stigma dan persepsi negatif. Banyak pendapat atau opsi-opsi negatif tentang pelayanan kesehatan itu sendiri pada remaja. Kemudian kurangnya keterlibatan orang tua dan guru. Tentunya ini merupakan PR bagi kita semua, khususnya tenaga kesehatan, bagaimana agar remaja kita sekarang bisa lebih memahami tentang kesehatan dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah memahami tentang kesehatannya sendiri, tentunya upaya untuk pencegahan dan pencegahan dari penyakit-penyakit itu sendiri bisa secara dini dilakukan. Contohnya dengan kita sebagai tenaga kesehatan memberikan konseling, edukasi di sekolah-sekolah misalnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya, Bidan Rina, tentang upaya promotif dan preventif pada kesehatan remaja. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.